Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala sallallahu alaihi wasallam al-umur bi maqasidiha. Waqala sallallahu alaihi wasallam khairul umur awsatuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baik perkara adalah yang biasa-biasa saja. Khairul umur awsatuha. Jadi terlalu baik juga enggak bagus sebenarnya. Karena penyakit dari orang yang terlalu baik itu biasanya yang pertama sum'ah, pengen didengar. Yang kedua ujub, tinggi hati. Yang terakhir puncaknya adalah kesombongan. Padahal kesombongan, ujub dan tinggi hati itu adalah perilaku iblis. Para hadirin, para jemaah rahimakumullah, iblis dulu adalah pimpinan para malaikat. Namanya Azaril. Iblis ini alimnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah. Jadi kalau kita mau ngadu keilmuan, kalah dengan iblis. Kalau mau ketaatan, mau ngadu ibadah, juga kalah dengan iblis. Karena dulu sebelum dia dilaknat, dia adalah pimpinan para malaikat. Tapi apa alasannya? Mengapa orang makhluk yang sealim iblis, makhluk yang serajin ibadahnya iblis, tapi dia dikeluarkan oleh Allah dari surga dan juga dilaknat oleh Allah? Alasannya satu, karena sombong. Aba wastakbar, kata Quran. Dia sombong dan tinggi hati. Jadi kalau manusia ada orang alim, ada orang yang ahli ibadah misalnya, tapi sombong, maka ya sama seperti tadi, segala amalnya tidak ada gunanya karena sifat sombong. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Dan terkadang apa-apa yang kalian benci, apa-apa yang tidak kalian sukai, wa huwa khairul lakum, itu adalah yang terbaik buat kalian. Jadi mungkin kita benci kepada seseorang, kita tidak suka kepada orang lain. Nah itu kalau tidak suka jangan sampai keterlaluan. Enggak suka boleh-boleh saja, tapi sebatas tidak suka terhadap perbuatan buruknya. Jangan keterlaluan. Atau kita benci terhadap makanan, maka jangan sampai keterlaluan. Kita benci terhadap suatu pekerjaan, maka jangan sampai keterlaluan. Karena bisa jadi suatu hal yang kita benci itu adalah yang terbaik bagi kita. Contoh misalkan kita benci sama orang, kita sering misu-misu sama orang itu. Kalau orang itu udah tidak ada, kangen. Pasti kan, biasanya setiap pagi ada yang dimarahin, setiap pagi ada yang mau dimisuhin. Orang itu nggak ada, kangen. Kama qala Haji Roma Irama. Seperti yang didahulukan oleh Abang Haji, kalau sudah tiada baru terasa. Ini kan cocok dengan dawuhnya Gusti Allah. Lanjutan ayatnya, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan kadang apa yang kalian suka, apa yang kalian cintai itu adalah sesuatu yang buruk bagi kalian. Maka karena tadi hadis di awal khairul umur awsatuha, kalau cinta jangan terlalu cinta, kalau suka jangan terlalu suka. Karena rasa suka kita, rasa cinta kita bisa jadi suatu saat akan menjadi rasa benci. Kalau dalam konteks keagamaan jangan sampai terlalu fanatik. Bahaya sekali fanatik ini. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa fanatik terhadap seseorang, kita bisa fanatik terhadap sesuatu, padahal takdir orang tersebut, takdir sesuatu tersebut belum tentu kita ketahui.
Bahkan dulu ada sahabat, ada musuh Rasulullah yang masuk menjadi Islam padahal dia dimusuhi Rasulullah. Ada sahabat Rasulullah Sa'labah, padahal dulu dia rajin ibadah tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dari itu jangan pernah kita fanatik terhadap suatu hal apapun, terhadap siapapun. Karena bisa jadi sekarang benar besok salah, sekarang salah besok benar. Mungkin panjenengan semua, saya dan panjenengan semua saat ini masih ahli maksiat. Mungkin besok atau lusa kita bisa menjadi ahli ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat ini ditutup wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah zat yang maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Jadi jangan sampai terlalu fanatik. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, yang terakhir, tidak bosan-bosan saya mengingatkan karena pilpres sudah dekat, maka pilihlah calon presiden sesuai dengan hati nurani. Jangan sampai karena beda pilihan kita bermusuhan. Wong kalau kita makan, kita kerja, yang biayain bukan presiden. Kalau kita mati, kita sakit, yang jenguk bukan presiden, tetangga kita. Maka jangan sampai hanya karena pilihan presiden kita menjadi bercerai-berai. Jangan sampai. Yang terakhir, bahwa kita harus memilih presiden. Rugi kalau nggak milih, apalagi golput itu rugi. Alasannya karena suara kita 5 tahun sekali cuma yang dibutuhkan. Suara kita 5 tahun sekali yang menjadi penentu 5 tahun ke depan ini. Apalagi kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari diri kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyakan terhadap kepemimpinannya. Setiap dari diri kita adalah pemimpin minimal untuk diri kita sendiri. Kalau sampai kita nggak nyoblos, dan sebab karena kita nggak nyoblos tadi pemimpin Indonesia kok orang yang buruk sekali, maka kita juga ikut andil dalam pemenangan itu, dalam menjadikan pemimpin yang buruk. Makanya pilih pemimpin sesuai hati nurani yang menurut panjenengan terbaik. Wis jangan dengerin orang lain. Tapi yang wajib adalah memilih. Wis terserah pilihannya siapa, yang penting yang terbaik menurut panjenengan masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah silap saya mohon maaf. Akhirul wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.